Di bagian-bagian sebelumnya, kita udah sempat bahas tentang apa itu logam berat, kemudian apa sih peran bakteri dan tanaman dalam mendetoksifikasi polutan ini. Nah, tidak kalah penting, kita juga perlu memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui apakah satu area tersebut terkontaminasi dengan logam berat. Dan dalam hal ini, kita mau buat sesuatu yang disebut biosensor. Caranya seperti apa? Untuk menjelaskan hal ini, saya akan pakai satu paper yang terkait dengan Chlamydomonas spesies. Jadi paper ini menggambarkan bagaimana ekspresi gen pada Chlamydomonas berubah saat alga ini diekspos dengan logam berat. Nah, yang menarik ternyata ada 5 gen yang terinduksi kalau misalnya alga ini dikenai logam berat. Salah satunya yaitu PSBA, CHLL, CHR SAMS, CRD1, dan H43. Kalau kita lihat lebih lanjut tentang apa fungsi protein yang disandikan oleh gen tersebut, yang menonjol di sini adalah H43. Jadi protein ini sangat terinduksi, gen yang menyandikan protein ini sangat terinduksi oleh kehadiran kadmium. Dan dia mengkodekan protein periplasma, dan ini berperan dalam uptake atau penyerapan logam ke dalam sel alga. Yang berarti kalau semakin banyak protein transportnya tersebut, maka semakin banyak logam berat yang juga diambil ke dalam sel Chlamydomonas, dan itu tentunya menguntungkan buat kita kan. Kita nggak mau logamnya itu menyebar kemana-mana, lebih baik diikat oleh sel alga. Nah, jadi melihat informasi ini, poin utama yang perlu diingat adalah yang perlu kita pahami bersama bahwa jika ada kadmium dalam hal ini, maka promotor yang untuk gen menyandikan H43 akan aktif, dan itu menghasilkan ekspresi gen yang meningkat. Melihat informasi tersebut, maka kita bisa mendesain biosensor di mana promotor gen tersebut digandengkan dengan gen reporter. Gen reporter ini adalah gen yang menyandikan protein apapun yang membuka sifat yang dapat dilihat secara fisik. Contohnya luminesensi. Jadi kita bisa lihat pendaran. Atau green fluorescent protein. Kita bisa lihat pendaran hijau. Dalam hal ini, contohnya misalnya di alam ada logam berat. Begitu logam beratnya masuk ke dalam sel kemudian berinteraksi dengan promotor, maka promotor itu akan mengaktifkan ekspresi reporter sehingga terjadi penampakan visual. Kalau misalnya ada logam berat, berarti ekspresi aktif dan terjadi luminesensi. Tapi kalau tidak ada logam berat, maka ekspresinya tidak aktif dan tidak ada luminesensi. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa lihat jurnal yang tersedia di bawah tampilan layar ini. Nah, kita akan coba untuk aplikasikan konsep tadi dalam konteks yang berbeda. Jadi silakan baca artikel yang disediakan di bawah video ini. Kemudian, menggunakan artikel tersebut sebagai studi kasus, bagaimana kalian bisa mengembangkan biosensor logam berat. Silahkan gunakan contoh spesifik berupa bakteri, gen, ataupun logam berat yang ada di dalam artikel tersebut. Kemudian masukkan jawaban kalian dalam link yang tersedia di checkpoint 3. Nggak perlu panjang-panjang, cukup 100-150 kata saja. Dan kalau kalian masih belum yakin paham atau enggak, silahkan ulang-ulang video ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk janjian, kita bisa ngobrol bareng via Teams. Thank you.